Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu anhum. Kita saat ini sudah sampai pada akhir daripada furudul wudu, yaitu kemarin kita bahas tentang tartib. Maka kalau sudah wudu atau di tengah-tengah wudu bagaimana kejadiannya? Ini ada penjelasan dari muallif. Far'un law syakkal mutawaddi. Law syakka lamun mamang sapa al mutawaddi wong sing wudu. Awil mughtasilu utawa wong sing adus. Mamang fi tathhiri udwin ing dalem nyuceni anggota. Uliye mamang ini ta'aluknya ke law syakka qoblal farahi ing dalem sadurunge rampung minal wudu au rampung minal ghusli. Rampung min wudu'ihi saking wudune mutawaddi au ghuslihi utawa aduse muktasil. Kalau misalnya ada orang ragu, orang yang wudu nih ragu, atau orang yang mandi itu ragu. Keraguan ini dalam masalah mensucikan anggota. Jadi kalau misalkan saya ini sudah mensucikan anggota yang tangan, kalau misalkan wudu nih, orang yang wudu ragu. Tangan udah saya basuh atau belum? Nah, atau saya sudah mengusap misalnya kepala atau belum gitu. Tapi keraguan ini sebelum selesai wudu. Keraguan itu datangnya sebelum selesai wudu. Atau orang yang mandi wajib. Orang yang mandi wajib itu ragu ada sebagian anggota yang tidak terbasuh. Apakah ini sudah terbasuh? Apakah belum? Ya, ini orang yang mandi. Dan keraguan ini sebelum selesai mandi, masih di tengah-tengah mandi. Jadi kalau wudu, tengah-tengah wudu, ragu apakah sudah dibersihin, dibasuh tangannya, atau sudah mengusap sebagian kepala atau belum itu. Tapi itu terjadi keraguan itu sebelum selesai wudu, atau orang yang mandi berarti sebelum selesai mandi. Maka bagaimana? Toharo. Mongko kudu nyuceni sapa mutawaddi au muktasil ing al-udu. Wa kadzalan yukaya mengkono al-udu ma utawi anggota ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise udu fil wudu ing dalem wudu. Nah, kalau terjadi seperti tadi, maka dia harus membasuh yang diragukan tadi. Jadi kalau orang yang wudu misalnya ragu tangan sudah dibasuh apa belum? Nah, keraguan ini kan tadi sebelum selesai wudu, maka langsung saja basuh tangannya itu. Ya. Kalau tangan yang dibasuh, berarti nanti langsung terus, jangan tangannya terus kemudian selesai, tidak. Selesai tangan dibasuh, kemudian diteruskan dengan mengusap sebagian kepala dan kaki. Terusnya karena ini berhubungan dengan tartib runtut itu. Jadi jangan yang dibasuh itu tangan saja karena yang ragunya tadi di tangan. Tapi kalau orang yang mandi wajib, kalau ada keraguan tadi di tengah-tengah mandi, ada keraguan ini kepala atau yang sebelah sini kena air enggak ya tadi? Terbasuh apa enggak ya? Ya sudah langsung dibasuh gitu loh. Misalnya langsung dibasuh. Langsung dikenain air gitu. Nah, kalau mandi itu enggak ada tartib. Enggak ada tartib, cukup dibasuh aja sudah selesai.
Yang penting air diratakan semuanya ke semua badan. Seperti nanti yang dijelaskan termasuk furudul ghusli, yaitu meratakan semua badan dengan air. Jadi kalau ini bedanya, kalau wudhu harus tertib. Tertib artinya tadi, kalau misalnya yang diragukan itu adalah tangan yang belum dibasuh, maka tangan dibasuh. Setelah tangan diteruskan dengan mengusap sebagian kepala, kemudian kaki. Itu ya, jelas. Nah, kalau mandi tidak. Yang diragukan mana? Misalnya ada yang tidak terbasuh, misalnya, oh saya ini sudah dibasuh belum yang sebelah sini nih? Sudah langsung dibasuh aja. Langsung dikenain air gitu saja. Nggak ada istilah tartib. Karena kalau mandi itu kal juz'il wahid. Jadi apa? Semua anggota badan itu kal juz'il wahid. Saya juz wahid apa? Anggota satu. Ya, anggota satu. Jadi nggak ada istilah tartib. Terserah mau di mana saja. Kalau memang ragu, datangnya ragu itu sebelum selesai mandi, kok ada yang ragu, oh di sini sudah terbasuh nggak? Ya udah tinggal dibasuh aja. Tuh. Au ba'dal faragh. Kalau tadi keraguan itu sebelum selesai. Nah, sekarang au ba'dal faraghi utawa yang dalam sawise rampung. Rampung min tuhri saking sesucine. Wong sing ragu mutawaddi au mutasil, wong sing wudu atau orang yang mandi. Maka gimana kalau sudah selesai? Lam yu'athir. Mongko orang labeti tidak membekas apa syak. Nah, ini tadi kan sebelum selesai mandi atau sebelum selesai wudhu. Nah, kalau datangnya ragu itu setelah selesai, maka gimana? Tawak. Enggak, keraguan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Alias wudhunya sah. Alias wudhunya sah. Ini kalau sudah selesai wudhu atau sudah selesai mandi tadi. Walau kana lan lamun ono apa asyak kusak ragu, ono iku fin niyating dalam niat lam yu asir mongko ya ora nglabeti apa syak aidon halemane alal aujahi ngatasé kaul nocoki wajah ngatasé wajah ngatasé kaul aujah. Artinya eh, apa? Kalau misalnya ragunya itu tentang bukan membasuh tadi, tapi ragunya di niat, masalah niat, masalah niat. Loh, saya tadi sholat belum apa niat enggak ya tadi? Tapi ini keraguan datangnya setelah selesai wudhu atau setelah selesai mandi, maka nggak apa-apa, boleh saja. Jadi tuh apa? Sebagaimana ini yang dinukil dari Syihab Romli. Jadi saya mengatakan bahwa kalau sudah selesai wudhu atau sudah selesai mandi, kok ada keraguan tadi, niat udah niat belum ya tadi ya waktu mandi itu, atau waktu wudhu tadi niat apa enggak ya? Nah, tapi ini keraguan kan sudah selesai, maka enggak apa-apa. Ini kalau ragu, ini jangan salah paham. Syak istilahnya. Syak itu sudah pernah saya jelaskan berulang kali bahkan kajian sebelum-sebelumnya. Syak itu adalah kita ini mengira sesuatu yang kita kira itu, kita prasangka, kita sangka itu dengan besarnya itu 50%, 50%. Jadi nggak ada rujhan. Ya, nggak ada rujhan, itu namanya syak. Jadi ya 50-50, sebenarnya 50-50, namanya syak. Tapi kalau prasangkanya hanya sedikit, tidak sampai 50, namanya waham. Namanya waham. Tapi kalau prasangka itu lebih, oh saya lebih mantap, walaupun nggak yakin, tapi mantap istilahnya, perkiraan itu lebih besar, maka disebut dengan dzon. Tapi kalau ragu, syak, itu 50-50. Jadi nggak ada rujhan, tidak ada apa, yang lebih berat itu tidak ada. Itu namanya syak. Jadi tadi permasalahannya adalah masalah syak. Apakah syaknya itu
setelah selesai wudhu atau sebelum selesai wudhu. Tadi perinciannya seperti itu. Bahkan sebagaimana yang dinukil dari Syihab Ar-Ramli itu mengatakan bahwa niat, sekalipun niat, ragunya itu dalam niat. Tapi setelah selesai wudhu, nah, saya niat apa enggak ya tadi? Niatnya gimana tadi ya? Niat apa enggak misalnya? Tapi ini setelah selesai wudhu, syak, ragu. Maka juga lam yu'athir, artinya tidak apa-apa, wudhunya tetap sah. Kama koyodine keterangan fi syarhil minhaj, kan tetap di dalam syarah minhaj. Itu juga bagaimana yang dijelaskan dalam syarah al-minhaj di Syekhina kadui guru kita Ibnu Hajar al-Haytami, itu Tuhfatul Muhtaj. Wa qala dawu sabun Syekhuna Ibnu Hajar fihi ing dalam syarah minhaj dawuh ngaten, ya sumayati fi syak ba'dal Fatihah wa qabla ruku' annahu law syakka. Ini tadi sudah jelasan. Nah, sekarang menurut Ibnu Hajar sebagaimana yang dijelaskan dalam Tuhfah. Dalam Tuhfah tadi lupa dan wah, kitabnya itu enggak di sini tadi. Dibawa ke sana. Sudah? Kata beliau, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah minhajnya ini, qiyasu mayati utawi qiyase perkara yati kang bakal teka apa ma fi syakin dalam syak. Ba'dal Fatihati syak ing dalam Fatihah, ing dalam sakwise maca Fatihah. Wa qabla ruku'i lan ing dalam sadurunge ruku'. Wa qiyasu ma khabare iku annahu temen setune wong iku law syakka lamun ragu sapa wong, ragune ba'da udwin ing dalam sakwise anggota fi asli ghuslihi ing dalam asal basuh al-udhu. Lazima mongko wajib ing wong apa i'adatuhu baleni ghuslihi. Artinya begini, di dalam kitab Tuhfah itu nanti ada kiasan masalah syak setelah membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah tapi sebelum rukuk. Kalau terjadi syak, datang ragu. Ragu setelah membaca Fatihah tapi belum rukuk. Maka bagaimana? Nah, nanti di bab sholat itu. Nah, maka kiasnya persamaan hukumnya adalah begini. Seandainya seseorang itu ragu setelah membasuh anggota. Asli fi asli ghuslihi. Setelah membasuh anggota itu kemudian yang dibasuh itu aslu ghuslihi, bukan sunnah, bukan apa. Artinya asli ghuslihi itu misalkan tangan. Tangan itu yang penting dibasuh kan satu kali, itu yang wajib. Semuanya maksudnya. Dari mulai ujung jari sampai ke siku-siku. Kalau misalkan lupanya ini fi asli, ya, fi asli ghuslihi, maka orang tersebut harus mengulanginya. Kayak tadi. Jadi tadi yang dimaksud, jadi ada ragu, kan harus langsung basuh aja, kan begitu tadi permasalahan yang pertama. Nah ini kalau misalkan ragunya, itu maksudnya kalau ragu, apa dibasuh semuanya, apa cuman separuh, lah gitu loh. Ini kayaknya nggak terbasuh semua deh. Kalau nggak terbasuh semuanya, berarti dia harus basuh saja. Jadi kalau datangnya ragu, ini tangan sudah kebasuh nggak semuanya ini ya, semuanya ini. Oh, kalau semuanya terbasuh, enggak terbasuh, kayak ini ragu, apa terbasuh apa enggak nih tangan semuanya. Makanya langsung dia mengulangi lagi. Artinya mengulangi membasuh tangannya, kemudian diteruskan seperti tadi, mengusap kedua kepala, membasuh bagian kepala, kemudian diteruskan dengan membasuh kaki. Ini kalau ragunya fi asli ghuslihi tadi. Wajib bagi dia mengulangi pembasuhan tadi. Nah, tangannya harus dibasuh lagi lah istilahnya. Terus diteruskan lagi membasuh kayak tadi. Mengusap sebagian kepala, terus kedua kaki dibasuh.
Ini kalau semua ke asli ghuslihi maksudnya. Au ba'dihi, atau sebagian udhu. Ragu bukan asli ghuslihi, artinya tidak semuanya, ada sebagian. Ini kayaknya yang sebagian doang deh ini yang terbasuh. Ya kayaknya sebagian ini belum, sebagian tangan ini kayaknya belum ini. Nah, misalnya. Bukan semuanya tadi. Kalau tadi kan semuanya, kalau semuanya kan harus mengulangi dari pembasuhan diulangi. Tapi kalau loh, ini sebagian nih kayaknya ragu nih. Sebagian kayaknya nggak terbasuh nih tangan ini. Nah, kalau ini sebagian, maka gimana? Lam talzam mongko wajib opo i'adah ing wong. Jadi kalau seperti tadi, maka yang barusan ini berarti tidak mengulangi pembasuhannya tangan lagi. Kalau sudah selesai membasuh tangan, sudah waktunya kepala, atau sudah kepala tapi belum kaki misalnya, yang penting belum selesai dari wudhu misalnya. Nah, maka ya tawaf, nggak apa-apa, diteruskan. Lebih-lebih kalau misalnya itu sebagian itu ya, kalau misalnya ragunya itu datangnya setelah selesai. Ini pembahasannya setelah selesai wudhu atau setelah mandi tadi itu. Kalau sebagian berarti nggak apa-apa. Kalau ragunya itu dalam mensucikan sebagian anggota, maka tidak apa-apa, teruskan saja. Berarti sah. Kata beliau begitu itu. Fal yuhmal mongko mongko becik ditanggungaken opo kalamuhum kalamil fuqaha al awwal kang pertama. Yang pertama tadi lau syakkal mutawaddi awil mutasilu fi tathhiri udwin. Syak yang seperti tadi ditanggungaken ala syak ing atase ragu fi aslil udwi ing dalam aslil udwi, ing dalam ragu asline basu asline anggota labadihi ora ko sebagiane. Jadi tadi yang dijelaskan pertama lau syakkal mutawaddi, ini maksudnya ya kalau memang wajibnya mengulang itu kalau ragunya itu fi aslil udwi, semuanya nggak terbasuh apa enggak ragunya, semuanya, bukan sebagian. Nah, ini sebagian nih ada yang enggak, tapi yang dimaksud adalah yang harus disucikan itu hanya sebagian saja. Tapi kalau asli toharoh, asli udwi, asli ghuslihi, tidak maka harus membasuhnya. Tapi kalau sebagian saja, maka tidak harus mengulanginya lagi. Ini menurut penjelasan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul. Jadi tinggal itu, karena Fatihah itu begitu. Dari Fatihah itu begini. Beliau itu menjelaskan, misalkan ada orang Fatihah. Setelah membaca Fatihah sebelum rukuk, dia datang ragu. Tuh, tadi saya baca Fatihah atau enggak ya? Semuanya. Baca Fatihah apa enggak ini? Tadi itu. Nah, maka langsung baca Fatihah. Ulangi lagi baca Fatihah. Karena ragunya sama sekali tidak baca Fatihah. Tapi kalau ragunya, loh tadi saya baca Iyyaka na'budu apa enggak ya? Jadi sebagian dari Fatihah. Tapi setelah selesai waladhdallin itu, sebelum rukuk tapi. Nah, kalau saatnya ragunya itu sebagian ayat saja, sebagian Fatihah istilahnya, bukan tidak baca sama sekali, maka dia enggak apa-apa, langsung rukuk. Sholatnya sah. Nah, maka wudhu juga seperti itu. Artinya. Jadi kalau misalnya setelah wudhu selesai, kan ragu tadi, kalau ragu setelah wudhu itu kan nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sebelum selesai itu kan harus diulangi tadi. Nah, ini maksudnya kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimatullahi alaihi, itu maksudnya kalau memang ragunya itu apakah tidak basuh sama sekali. Tadi, oh dibasuh sama sekali, oh ini kayaknya belum terbasuh di tangan, belum basuh tangan saya. Nah, maka itu harus balik, harus diulangi basuh tangannya. Tapi kalau misalnya setelah wudhu itu,
tadi aku ragu, apakah apa tadi tangan ini, apakah yang sebelah sini ini kayaknya nggak kebasuh deh, yang sebelah ini nih. Nah, misalnya. Nah, kalau seperti itu, nggak apa-apa, sah wudunya. Itu maksudnya seperti itu, yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya tadi qiyasu ma yati fi syakki ba'dal Fatihah wa qablar ruku'. Dah, di masalah tartib sudah selesai, kita akan menginjak pada masalah kesunahan-kesunahan wudu. Wa sunnah lantin sunataken. Disunataken lil mutawaddi kaduwe wong sing wudu walau bimain. Senajan oleh wudu kelawan banyu maghsubin kang digosoban alal aujahi ngatasé kaul aujah. Kalau sing nocoki wajah. Itu kan istilah-istilah al-shah, istilah al-aujah, itu kan istilahnya mazhab Syafi'i itu. Itu jelaskan di beberapa kitab banyak sekali. Itu bukan kalamnya Imam Syafi'i, tapi kalamnya ashab, istidlal dari nukilan Imam Syafi'i. Jika maksudnya dari tarjihnya Imam Syafi'i, apa tarjihnya ashabus Syafi'i, bukan kaulnya Imam Syafi'i. Tapi muktamad. Nah, tapi muktamad itu al-aujah. Al-aujahi. Karena ada kaul muqabilnya itu kalau ini nanti jelaskan. Disunahkan bagi mutawaddi, orang yang wudu, walaupun dia wudu dengan air gosoban, bukan airnya dia, air rampasan. Istilahnya. Dia merampas punya orang, dibuat wudu tanpa izin, tanpa apa. Nah, itu namanya gosop. Kita bukan punya air atau bukan disediakan untuk wudu, misalnya punya orang lain lah. Kemudian kita ambil untuk wudu ini air gosoban. Walaupun dia wudunya dengan air gosoban yang seperti itu, menurut kaul mu'tamad, artinya ada khilaf. Artinya ada khilaf. Kalau kaul mu'tamad tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Kalau muqabil mu'tamad tidak disunahkan kalau air yang digunakan wudu adalah air gosoban. Apa yang disunahkan? Tasmiyatun, baca bismillah. Baca bismillah awwalahu ing dalam kawitane wudu. Ai awwalal wudu'i tegese dalam kawitane wudu. Jadi disunahkan dalam berwudu itu sebelum wudu pertama kali yang dilakukan adalah dengan membaca bismillah. Secara mutlak. Baik wudunya itu menggunakan airnya sendiri yang jelas-jelas halal, air yang musabbal atau apalah pokoknya yang jelas air yang halal untuk wudu, bukan air gosoban. Bukan air gosoban. Atau air gosoban. Air yang digunakan wudu air gosoban. Tetap disunahkan baca bismillah menurut al-aujah. Muqabilnya aujah itu enggak disunatkan kalau apa yang digunakan wudu itu adalah air gosoban. Disunahkan bismillah litibai krono ikut Kanjeng Nabi, atut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kalau wudu itu baca bismillah. Sebagaimana dahulu pernah dijelaskan, kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan oleh syariat, itu disunahkan baca bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Fahuwa aqta' fi riwayah. Dan seterusnya itu. Nah, ini Nabi ketika berwudu pertama baca wa aqallu utawi sithik-sithike bismillah. Bismillahi iku kalimat bismillah. Jadi kita mengucapkan bismillah saja tidak cukup. Maksudnya cukup. Wa akmaluha utawi sempurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau sempurna baca bismillah ya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya bacanya bismillah cukup, enggak apa-apa. Tapi yang paling sempurna ya teruskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu menurut kita, mazhab kita itu sunnah hukumnya. Sama mau wudu baca bismillah. Wa tajibu lan wajib apa tasmiyah inda Ahmad ing dalam mungguwe Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Ahmad baca bismillah sebelum wudu itu hukumnya wajib.
Kalau menurut beliau itu hukumnya wajib. Kalau menurut kita, mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ini hanya beda mazhab saja. Mazhab, beda mazhab saja. Menurut beliau itu membaca bismillah itu hukumnya wajib. Karena ada hadis menurut beliau itu la wudu aliman lam yusammi. Lam yusammi kata beliau. Jadi ada hadis karena Imam Ahmad itu kan ahli hadis. Baibul Musnad, Musnad Imam Ahmad itu kan terkenal sekali. Itu dalam hadisnya beliau itu diantaranya meriwayatkan hadis ini. La wudu aliman lam yusammi. Makanya baca bismillah sebelum wudu itu hukumnya wajib. Karena la wudu'a tidak ada wudu yang sah bagi orang yang tidak baca basmalah. Itu ada riwayatnya hadis seperti itu. Tapi kalau mazhab kita enggak. Mazhab kita itu hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Atau hadis itu kalau misalkan hadis itu sahih. Lau kana sahihan lau kana al-hadis sahihan famahmulun fahuwa mahmulun alal kamil alal kamal. Jadi, kalau misalnya hadis itu katakanlah bukan hadis dhaif, hadis yang kuat tapi maknanya bukan sihah tapi kamil. Berarti la wudu'a kamil liman lam yusam. Jadi kalau menurut Imam Ahmad enggak, la wudu'a itu la sihhata. Makanya wajib. Kalau menurut kita enggak, sunnah saja. Makanya disunatkan baca bismillah menurut kita mazhab Syafi'i. Karena hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad itu dhaif. Kalau seandainya bahwa hadis itu sahih, maka mahmulun ala al-kamal. Sempurnanya wudu itu. Wudu yang sempurna itu ya baca bismillah. Wa yusanulan dan sunatakan qablah aing dalam saat durunge tasmiyah wa ta'awudzu sebelum baca bismillah disunahkan membaca ta'awudz. Nah, jadi sebelum bismillahirrahmanirrahim itu membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim boleh. Ta'awudz pokoknya sebelum baca bismillah. Supaya setannya pergi, supaya tidak datang syak kayak tadi itu. Ragu-ragu. Kan kalau syak itu jadinya ruwet itu kan dari hukumnya agak rumit itu. Hanya supaya tidak ragu ya sebelum baca bismillah baca ta'aw. Wa ba'daha lan den sunatakan ing dalam sawise baca bismillah. Apa syahadatani? Maksud syahadat loro. Jadi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Terus baca bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Itu sunnah juga. Setelah baca bismillah, baca syahadat. Setelah syahadat terus kemudian membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ini sunnah. Wa isanulan den sunataken liman kadhe wong taroka kang tinggal sapa man ing tasmiyah. Awalahu ing dalam kawitane wudu. Kalau ada orang lupa baca bismillah ketika mau berwudu. Sebelumnya itu kan tadi kan yang pertama sebelum wudu itu baca bismillah sunnah. Jadi kelupaan, tahu-tahu sudah basuh wajah aja, sudah tengah-tengah wudu baru ingat misalnya. Maka bagaimana? Disunahkan juga dia ayat dia yang nekani sapa wong, sapa man pihak kelawan tasmiyah asnawi dalam tengah-tengahe wudu. Qailan hale kang ngucap bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, ini kalau misalnya dari awal tidak baca bismillah, tahu-tahu ingat di tengah-tengah, loh tadi saya nggak baca bismillah, terus gimana? Masih disunatkan. Masih disunatkan. Masih disunatkan yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Atau bismillah awwalahu wa akhirahu. Tidak boleh. Itu masih mendapat kesunatan. Itu kalau di tengah-tengah gitu. La ba'da faraghi ora kok ing dalam sawise rampungnya wudu. Jadi kalau setelah wudu, aduh tadi aku nggak baca bismillah yo, tapi sudah membasuh kaki sudah selesai wudu lah, itu sudah selesai wudu.
Oh, baru ingat tadi saya pertama nggak baca bismillah. Nggak apa-apa, maka sudah tidak ada kesunatan baca bismillah lagi. Bismillah itu disunahkan mulai sebelumnya wudu, tengah-tengah wudu. Kalau sudah selesai wudu, kok lupa nggak baca bismillah, ya sudah, berarti nggak dapat kesunahan. Wudunya sah, tapi nggak dapat kesunahan baca wa kadzalan kaya mengkono wudu fi nahwil akli dalam sepadane akal mangan, wa syurbilan ngombe, wa ta'lifilan ngarang, wal iktihal lan celaan. Nyatane nahwi mimma sanging perkara-perkara yusan kang disunataken lahu kadima apa atasmiyatu bismillah. Saya dulu nih. Jadi kalau misalnya ini kan masalah wudu. Tadi wudu kesunatannya membaca bismillah. Kalau lupa di tengah-tengah wudu baru ingat, ya sudah baca bismillahnya di tengah-tengah wudu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim walau wa akhirahu. Tapi kalau sudah selesai ya enggak disunahkan lagi sudah. Lewat waktunya. Begitu juga membaca bismillah itu seperti wudu, sunnah hukumnya. Seperti ketika kita mau makan, baca bismillah, mau minum, baca bismillah, kita mau nulis, mengarang, ya, taklis, juga disunahkan bismillah. Kemudian ketika mau celakan itu, sipatan, itu juga disunahkan baca bismillah. Dari pokoknya yang semua yang disunahkan untuk membaca bismillah seperti dahulu penjelasan tentang kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah. Sesuatu yang sangat dianjurkan, yang dianjurkan oleh oleh syariat. Bukan masalah makruh, bukan masalah haram. Di situ maka disunahkan. Kalau makruh tidak disunahkan baca bismillah. Kalau haram apalagi, malah jadinya haram nanti. Sesuai dengan penjelasan dahulu, pada awal-awal pengajian. Awal-awal darus ini. Pokoknya yang disunahkan baca bismillah yaitu. Kalau pertama sebelum dimulai apakah makan, apakah minum atau yang lain lah pokoknya yang disunahkan bismillah, maka ingatnya kapan tengah-tengah ya sudah berarti baca bismillahnya tengah-tengah. Dibaca dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tapi kalau sudah selesai ya sudah selesai kok. Selesai ya sudah berarti sudah tidak ada sunan lagi. Namanya pot itu faid sudah berat. Sudah habis masa sunnahnya. Lawal mangkulu tawi kaul kang dinukil ani Syafi'i kan saking Imam Syafi'i. Wa kasirin lan saking ulama akeh minal ashabi sing ashab Syafi'i. Wal mangkul khobare ku anna awwalas sunani. Teman setuhune kawitane kesunahan biro-biro kesunahan at-tasmiyatu iku maca bismillah. Nah, jadi kaul yang mangkul dari Imam Syafi'i dan ashabus Syafi'i santri-santrinya murid-muridnya Imam Syafi'i. Kalimat ashab ini banyak orang banyak ulama kita mendefinisikan siapa sih ashab itu. Itu banyak itu berbeda-beda itu. Menurut Ibnu Hajar ada di Fatawal Kubro itu ada. Kemudian di Sulamul Muta'alim juga ada. Semuanya banyak itu keterangan-keterangan tentang itu. Yang penting ya tadi Imam Syafi'i sampai kurun berapa? 4 itu ya. 4 atau sampai sekarang ada yang mengatakan Ashabus Syafi'i ya sampai sekarang juga ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang al-masyhur bahwa Ashabus Syafi'i yang dimaksud itu ya santri-santri Imam Syafi'i yang tergolong ulama-ulama mutaqaddimin. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawal Kubro. Fatawal Kubro juz 4 halaman 63 kalau nggak salah. Itu dijelaskan di sana begitu. Pokoknya dari Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i, kaul yang menurut mereka, yang dinukil dari mereka adalah bahwa pertama kesunatan wudhu itu adalah membaca bismillah. Ini perlu dicatat. Jadi pertama kali yang disunahkan dalam berwudhu adalah membaca bismillah. Baca bismillah. Wajah sama awabihilan kelawan
anna awwala sunan at-tasmiyah jazama masta'aken sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Al-Majmu' wa ghairihi lan liyane Majmu'. Artinya dan begitu juga yang dipastikan atau yang diyakini oleh Imam Nawawi. Jadi pertama kali yang disunahkan dalam berwudu adalah membaca bismillah yang pertama. Meskipun tadi kan disebutkan sebelum bismillah ada ta'awud, setelah ta'awud terus bismillah, kemudian baca doa-doa seterusnya tadi. Ini yang dinukil dari Imam Syafi'i dan ashab, begitu juga yang dipastikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan selain Majmu'. Nah, kalau kita tahu bahwa pertama kali kesunatan wudhu adalah membaca bismillah, bayan wi mongko niat sapa wong sing wudhu ma'ha sertane tasmiyah inda ghuslil yadaini ing dalem arikalane bakso tangan loro. Nih. Kalau memang kesunatannya itu pertama kali itu adalah membaca bismillah, maka niatnya ya niat sunnah wudhu lah. Itu ada yang mengatakan niat wudhu atau niat sunnah wudhu, tapi yang jelas yang paling mudah itu niat sunnah wudhu. Soalnya nanti ada istishab itu agak ruwet. Niat istishab itu nanti agak ruwet itu. Yang paling mudah pokoknya ya sunnah wudhu lah. Jadi ketika kita baca bismillah, kemudian dibarengi bismillahirrahmanirrahim kan sambil membasuh tangan telapak tangan itu dengan niat melakukan kesunahan wudhu maksudnya. Itu maksudnya begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi membasuh kedua telapak tangan. Itu niat biasanya begini prakteknya itu. Ketika kita bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, gitu, di dalam hati itu kita niat nawaitu ada asunnatil wudhu. Nawaitu ada asunnatil wudhu. Ini yang gampang, yang paling gampang. Nah, boleh juga niat wudhu, tapi nanti harus istishab sampai ghuslil wajh, itu agak susah. Cara prakteknya juga kalau nggak terbiasa itu susah. Tapi yang paling gampang itu tadi, ketika kita baca bismillah itu ya disunahkan terus kedua tangan itu dengan niat nawaitu ada asunnatul wudhu, artinya kita niat melakukan kesunahan wudhu. Itu niatnya begitu. Ini yang yang dijelaskan di sini. Wa qala dawu sapa jam'un golongan mutaqaddimuna, ulama yang dingin-dingin. Dawuh ngeten, inna awwalaha temen setuhune kawitane sunanil wudu asiwaku iku siwak. Tsumma ba'dahu tumuli iku tetep ing dalam sawise siwak atas miatu utawi maca artinya begini, sebagian ulama mutaqaddimin bahwa wudu kesunatan tadi kan yang dinukil dari Imam Syafi'i dan ashab, kesunatan yang pertama kali adalah bismillah. Tapi kalau menurut golongan yang lain, ulama-ulama mutaqaddimin yang dahulu-dahulu itu pertama kali yang disunatkan itu siwakan, bukan bismillah, tapi siwakan dulu. Setelah siwakan baru bismillah. Jadi sebelum wudu, sebelum baca bismillah itu siwakan dulu. Menurut jam'un mutaqaddim. Menurut jam'un mutaqaddim. Ini harus paham. Jadi ini kesunahan ini. Jadi kita wudu itu kita tahu mana yang sunnah, terus niatnya bagaimana supaya mendapat pahala sunnah. Soalnya kalau kita nggak ada niat tadi, ketika membasuh atau baca siwakan atau membasuh kedua tangan ini, kemudian nggak ada niat melakukan kesunahan wudhu, nggak dapat pahala kesunahan, cuma-cuma kita nggak dapat pahala kesunahan, karena untuk mendapat kesunahan itu harus ada niat, innamal a'malu bin niat. Makanya harus diniatkan ketika
kita membasuh kedua tangan, niatnya tadi, niat melakukan kesunahan wudu. Jangan lupa, ini yang paling mudah, soalnya nanti kalau tidak seperti itu, misalkan nanti niatnya niat wudu, niat toharoh, nawaitu boleh, tapi nanti niatnya nanti diistishab, dilangsungkan sampai ketika membasuh wajah. Nah, kalau seperti itu, nanti malah susah, satu susah, nomor duanya, kesunahan itu, niat kesunahan nggak dapat kesunahannya nanti, karena nggak ada niatnya. Niatnya cuma wudhu saja. Jadi nggak ada bedanya maksudnya. Tapi kalau di pertama, nawaitu ada sunnatul wudhu, itu nanti akan mendapatkan sunnah wudhu. Itu. Makanya ada dua cara, cuman yang paling bagus, paling enak dan mudah itu tadi caranya. Ini eh, masalah kesunatan. Sunatan wudhu yang pertama adalah bismillah tadi, sebagaimana kaul yang al-mangkul anis syafi'i wa katsir minal ashab. Berbeda dengan sebagian ulama mutaqaddimin yang mengatakan bahwa sunnah yang pertama wudhu, kesunahan wudhu yang pertama adalah as-siwak. Setelah siwak baru baca bismillah. Demikian sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali pada masalah sehubungan dengan tasmiyah, ini ada hubungannya, tapi sudah far'un, biar nanti mulainya gampang lagi. Kita sampai di far'un tusannu tasmiyah li tilawatil Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.